Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan diskusi tentang evidence-based practice dalam kesehatan. Jadi, apa sih yang dimaksud evidence-based practice? Evidence-based practice itu adalah penggunaan bukti untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pelayanan kesehatan. Ini menurut Greenberg dan Peel tahun 2006. Kemudian bisa diartikan juga penggunaan bukti eksternal, bukti internal, serta manfaat dan keinginan pasien untuk mendukung pengambilan keputusan di pelayanan kesehatan. Jadi, evidence based practice itu suatu rangkaian. Jadi tidak hanya satu langkah tapi beberapa langkah. Jadi di sini kita lihat penggunaan bukti eksternal, bukti internal. Apa itu bukti eksternal? Internal. Kalau eksternal tadi kita bisa ambil dari jurnal. Kemudian bukti internal adalah clinical expertise. Jadi dari expert-expert di klinik ini bagaimana pengalamannya. Jadi pengalaman yang sudah bertahun-tahun bekerja di klinik, praktisi-praktisi ini bagaimana pengalamannya. Kemudian dilihat lagi manfaat dan dukungannya untuk pasien. Jadi untuk pasien ini bermanfaat atau tidak. Kemudian kalau bermanfaat boros atau tidak. Jadi penggunaan alokasi biayanya itu marginnya jauh atau tidak dengan tindakan yang sebelumnya. Jadi kalau ini manfaatnya sedikit tapi biayanya sangat mahal, ini tidak dianjurkan. Kemudian ada 3 komponen EBP atau evidence based practice menurut Melnick dan Find Out Overholt 2011. Jadi dalam pengambilan keputusan di pelayanan, jadi evidence based practice tadi kan untuk mengambil keputusan di pelayanan. Jadi untuk hal-hal baru, misalnya kita mau melakukan perawatan luka menggunakan madu. Jadi hal-hal baru yang terfikir itu tidak boleh langsung dilakukan. Oh ini katanya uh, bermanfaat, lebih murah, lebih apa, terus dilakukan, nggak boleh. Jadi ketika kita di pelayanan, kita di rumah sakit, kita melakukan tindakan ini kepada manusia, jadi kita nggak boleh semau kita. Kalau kita di rumah, oh ini kalau dicat biru kayaknya bagus nih, dicat biru. Ternyata nggak bagus, dicat merah bisa. Tapi kalau di rumah sakit, di pelayanan, baik di mana di puskesmas atau lain-lain, pelayanan kesehatan nggak boleh seperti itu, nggak boleh coba-coba. Coba ini dilakukan injeksi A, bagus tidak? Nggak boleh langsung dicoba ke manusia, jadi harus menggunakan evidence based practice. Langkah-langkahnya nanti kita akan jelaskan. Komponennya ada 3. Yang pertama bukti eksternal, yang kedua bukti internal, kemudian manfaat dan keinginan pasien. Jadi ada 3 komponen itu yang harus diperhatikan. Bukti eksternal kita jelaskan terlebih dahulu. Apa yang dimaksud bukti eksternal? Yaitu hasil penelitian, teori-teori yang terlahir dari penelitian, kemudian pendapat dari para ahli, dan hasil diskusi panel para ahli. Jadi, bukti eksternal itu bisa dari hasil penelitian seseorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian. Kemudian teori-teori yang lahir dari hasil penelitian. Jadi dari penelitian ini muncul teori ini. Jadi dia teori yang berdasarkan penelitian. Kemudian pendapat dari para ahli. Jadi ahli-ahli ini ahli di bidangnya. Jadi jangan misalnya ahli A mengatakan tentang hal di komponen ilmu B. Jadi nanti bukan ahlinya dia. Dia ahlinya di A, jadi harus membahas tentang A, jangan membahas yang B. Kemudian misalnya kalau dalam keperawatan spesialis maternitas membahas tentang maternitas, jangan spesialis maternitas membahas tentang gadar atau yang lain. Jadi idealnya adalah membahas tentang keahliannya dia sendiri. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu bisa digunakan sebagai bukti eksternal. Kemudian hasil diskusi panel para ahli. Jadi beberapa ahli. Jadi tadi satu ahli bisa, beberapa ahli juga bisa. Beberapa ahli ini berdiskusi menggunakan ilmu, kemudian hasilnya ini bisa digunakan sebagai bukti eksternal.
Kemudian apa itu bukti internal yang kita sampaikan tadi dari clinical expertise atau klinisi? Ini adalah penilaian klinis, jadi dari seorang yang expert seorang praktisi yang sudah bertahun-tahun, jadi jangan yang junior kita tanyakan tentang ini jika dilakukan seperti ini bagaimana pendapat Anda. Ini harus ditanyakan kepada yang expert yang sudah punya pengalaman dan mempunyai ilmu di bidangnya. Jangan yang baru, jangan yang lama tapi tidak mempunyai ilmu. Jadi harus dipilih orangnya ini yang benar-benar dia berpengalaman dan mempunyai dasar ilmu yang bagus. Jadi seperti itu. Jadi udah teruji. Jadi harus ditanyakan, oh ini yang expert di bidang ini siapa? Jadi harus dibahas beberapa orang, ditentukan siapa expertnya, baru kita bisa menanyakan penilaian klinis kepada orang tersebut. Kemudian hasil pengkajian dan evaluasi pasien. Jadi bisa dari misalnya dalam 1 tahun ini hasil pengkajian dan evaluasi pasien bagaimana, itu ada datanya. Kemudian alasan klinis. Jadi di klinis ini ternyata ketika dilakukan uh, terapi A ini ternyata dari pasien atau keluarga ini menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Kemudian evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlukan untuk melakukan treatment yang dipilih. Jadi kita evaluasi nih, misalnya dari jurnal yang didapat tadi atau dari pendapat expert tadi, misalnya perawatan luka terbaru menggunakan madu. Jadi kita lakukan penilaian klinis bagaimana, diuji cobakan, kemudian jadi tidak langsung disebarluaskan, dibuat SOP dari satu jurnal langsung dibuat SOP, tidak, diuji cobakan terlebih dahulu, ditanyakan kepada pasien. Ini kan intinya tindakan yang sudah dilakukan ini sudah ada referensinya, sudah ada evidence, sudah ada bukti eksternalnya. Nah, untuk menjadi evidence base, jadi evidence base itu sesuatu yang bisa menjadi standar operasi, jadi SOP yang jadi di SOP di tenaga kesehatan, jadi dilakukan semua menjadi panduan, jadi standar yang harus dilakukan step-stepnya ini harus pertama dipraktekkan dulu dalam lingkup kecil, kemudian dicek penilaian klinisnya bagaimana. Ternyata dari expert yang sudah bertahun-tahun, oh ternyata bagus sekali dari penggunaan madu ini, luka ini akan cepat sembuh sesuai dengan hasil penelitiannya. Oke, bagus. Kemudian dari pasiennya, iya ini saya merasakan kalau dioles madu itu nyerinya berkurang. Oh iya, sesuai dengan hasil penelitian tadi. Kemudian alasan klinisnya, oh madu itu murah, tidak semahal obat-obat yang lain. Kemudian evaluasi dan penggunaan sumber daya tenaga kesehatan yang diperlakukan untuk melakukan treatment yang dipilih. Jadi apakah dari biaya ini membengkak, kemudian dari penggunaan SDM itu menyusahkan, kemudian dari alat-alat apakah itu harus mendatangkan alat-alat baru yang banyak. Nah, ini harus dikaji. Misalnya, oh untuk pengolesan madu di luka ini minimalisir sekali untuk penambahan SDM, penambahan biaya, penambahan alat, kemudian mencapai hasil yang diharapkan. Jadi hasil yang diharapkan adalah penyembuhannya ini lebih cepat, kemudian pengeluarannya lebih sedikit. Nah, dari hasilnya itu bisa disimpulkan, oh dari bukti internal ini ternyata hasil penelitian dari bukti eksternal tadi, jadi bukti eksternal bisa penelitian bisa bukan tadi ya. Jadi dari bukti internal ini membuktikan dari bukti eksternal tadi, hasilnya tadi kan dilaksanakan di lingkup kecil nih, ternyata bagus. Kemudian cek yang terakhir adalah manfaat dan keinginan pasien. Apakah benar yang tadi sudah dibuktikan hasil bukti eksternal tadi dibuktikan dengan bukti internal tadi sama-sama mendukung ya, ini bagus secara eksternal, internal bagus untuk pasien. Kemudian kita kaji ulang untuk manfaat dan keinginan pasien, memberikan manfaat terbaik untuk kondisi pasien saat ini dan meminimalkan pembiayaan. Jadi harus diperhitungkan
minimal pembiayaan, lama waktu, rawat, dan lain-lain. Ini apakah benar-benar menguntungkan pasien. Jadi jika ada salah satu menguntungkan, tapi yang lain memberatkan, ini masih harus dipertimbangkan ulang. Oke. Kemudian, apa sih manfaat evidence based practice? Satu, menjadi jembatan antara peneliti dan praktik. Jadi praktisi dan peneliti itu dijembatani oleh evidence based practice. Jadi hasil-hasil penelitian itu tidak langsung dipraktikkan. Jadi misalnya pemberian A untuk pasien apa, atau terapi intervensi A untuk pasien dengan diagnosa medis gitu. Itu tidak langsung dilakukan, tapi menggunakan langkah-langkah evidence based practice dulu baru bisa digunakan ke pasien. Kemudian mengeliminasi penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk. Jadi yang langkah pertama tadi, yang bukti eksternal tadi tidak langsung ketika kita mendapat jurnal tentang pemberian madu kepada pasien terbukti meningkatkan intinya apa ya hubungan pengaruh pemberian madu pada rawat luka ini terbukti gitu. Tidak langsung kita kita buat SOP digunakan atau langsung digunakan ke pasien misalnya tadi kita uji coba ke pasien tidak. Tapi kita analisis jurnal ini berkualitas atau tidak. Jadi ada penilaian terhadap jurnal-jurnal. Jadi tidak semua jurnal boleh diambil, tidak. Jurnalnya ini dinilai dulu. Ini bagus atau tidak. Kalau ini bagus, jadi layak, jurnal ini tidak bohong, tidak ada hal-hal yang apa ya saling berlawanan di dalamnya. Jadi memang benar-benar jurnal ini dilaksanakan dengan baik, dengan metode yang baik, dengan memperhatikan variabel-variabel yang lain dengan baik. Tidak ketika A mempengaruhi B, ternyata faktor-faktor yang menjadi pengganggu itu tidak mengganggu hasil itu tidak dipertimbangkan, tidak dibatasi agar tidak mengganggu. Jadi hasil penelitiannya ini bisa sangat bervariasi sekali ketika di sini berpengaruh, di tempat lain tidak berpengaruh karena faktor-faktor pengganggunya tidak diperhitungkan. Kemudian mencegah terjadinya informasi yang overload terkait hasil-hasil penelitian. Hasil penelitian banyak sekali. Jadi yang dipakai itu harus disaring mana yang bagus. Kemudian mengeliminasi budaya practice with not evidence based. Jadi tidak boleh di praktik di lahan praktik dimanapun, di puskesmas maupun di klinik maupun di rumah sakit dan dimanapun di dinas, terutama yang ke pasien ya, itu melakukan praktek itu tidak sesuai dengan tanpa evidence, nggak boleh. Jadi tidak ada langkah-langkah, nggak ada pembuktian eksternal, tidak ada pembuktian internal, tidak ada pengkajian manfaat buat pasien, itu tidak boleh. Jadi itu ya manfaatnya. Kemudian bagaimana sih kekuatan dan kelemahan evidence based practice? Kekuatannya adalah memberikan pelayanan terbaik. Jadi dengan evidence based practice ini kita menilai dari tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ini menjadi hal yang terbaik untuk pasien dari berbagai segi. Kemudian menggunakan sumber daya yang terbaik dan terpercaya. Jadi sudah terbukti secara ilmiah dan apa ya sudah dipraktekkan, praktisi juga sudah berpendapat, kemudian sudah dikaji, kemudian kelemahannya membatasi otonomi profesional. Jadi profesional tidak bisa, oh ini menurut saya bagus, saya lakukan itu nggak bisa. Jadi itu kelemahannya, tapi sebenarnya bisa menjadi kelebihan karena dalam melangkah itu kita ada perbatas-batasnya. Kemudian langkah yang pertama tadi, bukti eksternal itu nanti kita akan mencarinya dengan langkah-langkah yang tepat menurut evidence based practice. Jadi ada 7 langkah dalam evidence based practice. Pertama, menumbuhkan semangat menyelidiki. Jadi kenapa kita misalnya belajar tentang evidence based practice ini kita harus buat kasus. Jadi kita berangkatnya dari kasus ya. Misalnya kok perawatan luka ini menggunakan
salep ini lama, atau intervensi keperawatan untuk menurunkan suhu pada pasien hipertermi ini kok lama atau tidak efektif, atau efektif tapi mahal gitu. Jadi kemudian kita harus mencari apa ya, intervensi yang baru, yang lebih efektif, lebih murah, lebih secara SDM lebih mudah. Jadi murah mudah. Oke. Kemudian jadi semangat menyelidiki. Jadi diawali dari kasus. Jadi kita buat, oh kasusnya ini, permasalahannya ini. Jadi kita mau mencari bagaimana kira-kira kita akan menggunakan terapi intervensi apa. Jadi yang intervensi yang pertama intervensi A. Kemudian kita bagaimana kalau kita coba intervensi B. Jadi ini praktisinya udah memikirkan solusinya. Intervensi B itu boleh nggak langsung dipraktekkan ke pasien? Nggak boleh. Jadi harus menggunakan langkah-langkah evidence based practice. Jadi dari satu, pertama mendapatkan masalah tadi, kemudian dibuat pertanyaan, jadi apakah intervensi A dibanding intervensi B, jadi efektivitas intervensi B terhadap intervensi A, jadi intervensi yang baru terhadap intervensi yang lama pada pasien bla 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 gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah menanyakan pertanyaan klinik menggunakan PICO. Jadi dari pertanyaan tadi nanti dilihat PICO-nya. Oke, pertanyaannya udah muncul ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti artikel penelitian. Nah, baru kita cari bukti eksternalnya dari pertanyaan tadi, kita menggunakan PICO atau PICOT. Jadi PICO atau PICOT nanti kita jelaskan. Kemudian setelah kita cek menggunakan PICO atau PICOT, kita dapat kata kunci. Kemudian dari kata kunci itu kita mencari artikel. Jadi kita mencari artikel di portal atau di situs-situs misalnya Google Scholar, kemudian PubMed, Science Direct, dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajari portal yang gratis yang mana, portal yang berbayar yang mana, atau portal yang berbayar yang sudah dipakai oleh universitas atau kampus-kampus tertentu, itu teman-teman sebagai mahasiswanya sudah tidak perlu membayar lagi, jadi bisa mengakses portal tersebut di lingkup kampus tersebut. Misalnya di kampus Unisa, itu Unisa udah punya langganan yang mana, nanti bisa menggunakan itu. Kemudian melakukan penilaian kritis terhadap bukti-bukti dari jurnal-jurnal yang didapat. Misalnya dapat 1 jurnal atau 2 jurnal atau 3 jurnal itu, kemudian dilakukan penilaian kritis menggunakan berbagai macam instrumen. Salah satunya GBI. Jadi GBI untuk penelitian apa? Misalnya penelitian kan macam-macam ya, ada yang cross seksional, yang apa, itu nanti dilihat penelitiannya jenisnya apa, nanti instrumen yang untuk menilai itu apa. Kemudian dinilai jurnal ini bagus atau tidak, lengkap atau tidak. Jadi kalau dia jurnal ini ternyata tidak lengkap, misalnya ada hal-hal yang tidak disampaikan, ini mengurangi kepercayaan kita terhadap jurnal itu dan mengurangi nilai dari analisis ke artikel tersebut. Jadi, oh ini bisa untuk digunakan, ini tidak bisa, seperti itu. Kemudian menghubungkan bukti-bukti terbaik dengan salah satu ahli di klinik pelayanan serta memperhatikan keinginan dan manfaatnya bagi pasien dalam membuat keputusan. Dari 3 jurnal itu ternyata ada 1 jurnal yang bagus, yang nilainya bagus. Karena nanti ada hierarki ya, hierarki jurnal itu lebih bagus yang bagaimana nanti ada. Itu setelah kita menentukan jurnal yang kita pilih, nilainya bagus, kita baru membuktikan secara internal dari praktisi, kemanfaatannya untuk pasien, waktu, dan lain-lain. Kemudian kita evaluasi outcome-nya. Kita nilai, oh jurnal ini ternyata
intervensi ini dibanding intervensi sebelumnya ini lebih baik atau tidak. Nah, setelah itu, setelah kita nilai ternyata dari berbagai segi itu lebih baik, maka kita bisa menyebarkan luas sebagai hasil evidence based practice. Jadi kita bisa membuat SPO di tempat kita, misalnya penggunaan intervensi ini. Jadi intervensi untuk penurunan hipertermi sudah tidak menggunakan A, tapi menggunakan B. Jadi seperti kita ketahui misalnya, perawatan tali pusat. Dahulu itu perawatan tali pusat itu menurut penelitian pertama dia diberikan alkohol. Ada yang saya lupa alkohol dulu atau betadin kayaknya yang pertama. Kasih betadin dan dibungkus kasa. Kemudian menggunakan alkohol dibungkus kasa. Kemudian diganti lagi setelah ada evidence based practice yang baru lagi, ternyata lebih bagus dia tidak diberikan apa-apa, hanya ditutup kasa saja. Kemudian setelah ada evidence based practice lagi, ternyata perawatan tali pusat sekarang ini adalah kering dan terbuka. Jadi dia hanya dibersihkan, dikeringkan dan tidak ditutup, tidak diberi alkohol, tidak diberi betadin, salep dan lain-lain. Cukup kering dan terbuka saja, itu lebih efektif. Selanjutnya kita akan bahas tentang PICO atau PICOT. Jadi dari pertanyaan kita tadi, kita cari P-nya populasinya, populasi atau penyakitnya. Jadi misalnya populasi itu respondennya, kita nih pertanyaan klinis kita tadi pada pasien apa, misalnya pasien anak usia berapa, atau pasien dewasa wanita, atau pada penyakit DM seperti itu. Kemudian I-nya intervensi. Kita mau cari intervensi yang baru tadi apa? Misalnya yang lama intervensi A, yang baru intervensi B. Kemudian C, PICO ya. C-nya itu intervensi pembandingnya. Jadi intervensi lama apa, intervensi pembandingnya apa. Kalau kita mau cari yang membandingkan intervensi lama dan baru. Kemudian outcome yang diharapkan apa, dari penyembuhan lukanya kah atau apanya. Kemudian T-nya itu time, batas waktu. Batas waktu itu misalnya dalam penyembuhan luka berapa hari, seperti itu. Kemudian misalnya ini ya, contoh pertanyaan menggunakan PICO atau PICOT. Jadi pada luka kaki diabetik, bagaimanakah efektivitas terapi ozon dibandingkan terapi hiperbarik oksigen terhadap proses penyembuhan luka selama 2 bulan perawatan? Jadi ini lengkap ya, ada time-nya juga. Jadi teman-teman boleh dari setelah menganalisa masalah, kemudian ada masalah, kemudian buat pertanyaan, boleh menggunakan waktu, boleh tidak. Jadi perawatan luka selama 2 bulan perawatan, itu waktunya. Oke, untuk P-nya adalah luka kaki diabetik. Jadi bisa pasien, bisa penyakit. Nah, ini luka kaki diabetik spesifik ya. Jadi untuk P-nya luka kaki diabetik populasi atau pasiennya tadi. Kemudian intervensinya adalah terapi ozon. Kemudian intervensi komparasinya adalah terapi hiperbarik oksigen. Kemudian outputnya apa? Penyembuhan luka. Time-nya apa? 2 bulan perawatan. Oke, paham ya? Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kata-kata kunci. Kata-kata kunci ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari jurnal di portal-portal atau situs-situs yang teman-teman pilih, misalnya Google Scholar. Jadi ada portal nasional Indonesia, ada portal internasional. Internasional apa? PubMed, Science Direct. Kemudian jenis-jenis pertanyaan klinis. Jadi dari ketika ada masalah, pertanyaannya bagaimana, bisa intervensi question. Jadi pertanyaan intervensi, meneliti tentang keefektifan suatu intervensi. Bisa juga pertanyaan diagnostik. Pertanyaan diagnostik ini meneliti tentang manfaat, keakuratan, seleksi, interpretasi alat dan instrumen. Bisa juga
Pertanyaan prognostik meneliti tentang keadaan pasien terkait kondisi tertentu atau mengidentifikasi faktor yang mungkin mengubah prognosis pasien. Atau bisa juga pertanyaan etiologi, meneliti tentang hubungan sebab akibat dan sesuatu yang mungkin merugikan. Oke, untuk diskusi tentang evidence based practice sekian saja. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Nanti saya akan menjawabnya. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat.